Bab 1151. Dengan keahlian yang dimiliki Richmond dalam The Ex-Husband's Revenge by Dragonski Chapter 1151 yang sudah mendekati level seorang Supreme Master Puncak, bahkan seorang jenius yang mengerikan seperti Ruth bukanlah tandingannya, apalagi seseorang seperti Leon. Leon yang mencoba menghadapi Richmond dengan satu jari bukan lagi sekadar kesombongan. Itu adalah kebodohan total. Cepat dan lumpuhkan bocah nakal ini. Luke tampak sangat bersemangat di sampingnya. Ia menatap Leon dengan mata penuh kebencian. Dia tahu bahwa Richmond adalah salah satu pakar teratas dari Raid. Dia jelas sangat kuat. Paling tidak, dia seharusnya beberapa kali lebih kuat dari bocah nakal seperti Leon. Jika tidak ada kejutan, Leon kemungkinan besar akan lumpuh, bahkan mungkin mati setelah diserang Richmond. Dia sudah tamat. Berbeda dengan Raid dan Luke, Lisa tampak pucat. Hatinya benar-benar hancur. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat Leon, dia tahu sesuatu dengan sangat baik. Leon hanyalah orang luar. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa menjadikan Raid sebagai musuh. Bukan hanya itu saja, dia berada di pihak yang sama dengan Leon dan yang lainnya. Begitu mereka pergi, tidak ada hal baik yang akan menunggunya. Tiba-tiba, dia dipenuhi rasa khawatir dan putus asa. Bocah, kau bisa mati sekarang. Wajah Richmond dingin, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Leon baru saja mengacungkan jari tengah Leon kepadanya. Itu penghinaan yang luar biasa. Tepat setelah itu, dia memperkuat serangannya, melepaskan seluruh kekuatannya. Dia siap melumpuhkan Leon dalam satu pukulan. Kalau tidak, kebencian di hatinya tidak akan bisa diatasi. Wah, di bawah mata semua orang, jari Leon beradu melawan serangan Richmond. Saat berikutnya, semua orang benar-benar terkejut dengan apa yang terjadi. Leon tidak hanya tidak lumpuh oleh Richmond, ia bahkan berhasil mematahkan serangan Richmond. Energi spiritual di ujung jarinya melesat keluar, menghantam Richmond. Richmond tampak seperti terkena pukulan berat saat ia memuntahkan darah. Ia terpental beberapa meter sebelum terbanting ke lantai. Setelah itu, ia merasakan nyeri hebat di sekitar dadanya. Beberapa tulang rusuknya patah, dan ia mengalami beberapa luka yang cukup parah. Bagaimana ini mungkin? Lukas benar-benar tertegun. Selain Iris dan Ruth, semua orang di sana juga tercengang. Mereka tidak pernah menyangka Leon bisa menggunakan satu jarinya saja untuk melukai Richmond, yang sudah hampir menjadi puncak Supreme Master. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Kalau mereka tidak menyaksikannya sendiri, mereka tidak akan percaya kalau itu benar. Tidak mungkin. Mungkinkah bocah ini sudah menjadi puncak Mahaguru? Seru Lentus dengan sangat terkejut. Dia tahu kekuatan Richmond. Richmond sudah menjadi seseorang yang berdiri di puncak generasi kedua. Fakta bahwa Leon dapat mengalahkan Richmond dengan satu pukulan berarti Leon setidaknya merupakan puncak Supreme Master. Itu bukan poin pentingnya. Poin pentingnya adalah bahwa Ruth mampu menjadi seorang mahaguru tingkat lanjut di usianya sudah merupakan sesuatu yang sangat mengejutkan. Namun, Leon, pria yang sederhana, bahkan lebih baik dari Ruth dalam hal kekuatan dan bakat. Itu sungguh keajaiban. Keterkejutan di hatinya terlihat jelas. Apa, orang ini adalah seorang mahaguru yang hebat? Apakah dia manusia? Bab 1152. Semua orang terkejut saat mendengar Lentus berbicara tentang kemampuan Leon. Mereka tidak percaya apa yang mereka dengar. Leon tidak terlihat jauh lebih tua dari Ruth, tetapi dia sudah jauh lebih kuat dari Ruth. Potensi dan bakatnya adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat ditandingi oleh Ruth. Mereka mengira Leon hanyalah pengikut Ruth, itu hanya candaan. Mereka akhirnya mengerti bahwa kenyataannya sangat berbeda. Ruth adalah pengikut Leon. Yang terkuat di antara mereka bertiga bukanlah Ruth, melainkan Leon. Dasar orang bodoh. Apa kalian tahu seberapa kuat Leon sekarang? Kata Ruth dengan ekspresi senang di wajahnya. Gadis, jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri. Memangnya kenapa kalau dia adalah seorang Supreme Master Puncak? Masih terlalu dini baginya untuk menghadapi Raid dengan keahliannya. Kata Lentus dingin. Di usianya yang sekarang, Leon berhasil menjadi seorang Supreme Master Puncak yang potensi mengerikannya tiada taraf di kota Springfield maupun kota Sakov. Bahkan dia terkesan dengan bakat dan kemampuan Leon.
Akan tetapi, Leon seharusnya tidak pernah menjadikan keluarga Wright sebagai musuh. Keluarga Wright tidak hanya memiliki para ahli yang merupakan puncak Supreme Master, mereka juga memiliki 3 orang ahli Semi-Overlord State. Akan mudah bagi mereka untuk mengalahkan Leon. Orang tua, siapa yang memberitahumu bahwa kemampuan Leon hanya sampai di situ? Kau hanya berasumsi saja. Ruth mengejek, menatap Lentus seperti orang bodoh. Tidak, mungkinkah dia sudah berada di Semi-Overlord State? Lentus terkejut. Bukan hanya dia, yang lain dari Wright juga terkejut. Mereka saling bertukar pandang, dan mereka semua bisa melihat ekspresi tidak yakin di mata mereka. Meskipun Semi-Overlord State dianggap sebagai bagian dari puncak Supreme Master, ada jurang pemisah yang sangat lebar di antara keduanya. Itu adalah level yang sama sekali berbeda. Bahkan 3 dari 4 puncak Supreme Master tidak akan mampu mengalahkan ahli Semi-Overlord State. Bagian terpenting dari semua ini adalah usia Leon. Sungguh suatu keajaiban bahwa dia begitu kuat. Siapa yang peduli dengan Semi-Overlord State? Aku tidak keberatan memberitahumu, tapi Leon sudah berada di Intermediate Overlord State. Kata Ruth dengan bangga. Ledakan. Berita itu jatuh seperti bom di depan mereka. Apa? Negara penguasa tingkat menengah. Bagaimana mungkin? Lentus dan yang lainnya sangat terkejut hingga rahang mereka hampir jatuh ke lantai. Namun, mereka memikirkannya dan segera menyadari sesuatu. Negara penguasa adalah wilayah orang-orang yang benar-benar kuat. Itu adalah rintangan besar kedua bagi seorang seniman bela diri. Sangat sulit untuk melewatinya. Baik di Springfield City maupun Saukov City, banyak generasi tua dalam keluarga besar berjuang untuk mencapai tingkat itu bahkan setelah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk itu. Dengan usia Leon, bahkan jika ia mulai berlatih di dalam rahim, tidak mungkin Leon akan mencapai keadaan Maharaja, apalagi tingkat menengah. Tidak mungkin mereka akan percaya Ruth. Gadis, kamu benar-benar pandai membanggakan diri. Benar sekali. Siapa yang kau pikir kau tipu? Apa kau pikir kita semua mudah tertipu? Lionel dan yang lainnya mengejek Ruth, tak seorang pun dari mereka yang mengambil hati kata-katanya. Bab 1153. Lentus khususnya adalah kepala keluarga Wright. Dia sudah terjebak di negara Semi-Overlord selama lebih dari 10 tahun, dan tidak dapat mencapai negara Overlord. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa dia tahu lebih baik daripada orang lain betapa sulitnya mencapai negara penguasa. Dia menolak untuk percaya bahwa Leon mampu mencapai keadaan Maharaja di usia yang begitu muda. Itu sama sekali tidak realistis. Kalian boleh percaya apapun yang kalian mau. Ejek Ruth, tidak mau repot-repot berdebat dengan mereka. Nak, kau tidak perlu berpura-pura. Kau telah menyakiti cucuku sebelumnya. Tidak peduli seberapa besar kau ingin menyombongkan diri, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Lentus mencibir. Dia merasa bahwa Ruth hanya mencoba melebih-lebihkan kemampuan Leon untuk menakut-nakuti keluarga Wright agar mereka bisa melarikan diri. Tidak mungkin dia bisa tertipu. Tentu saja, dendam di antara mereka sudah sangat dalam. Entah karena cucunya dan Richmond terluka, atau untuk melindungi reputasi keluarga. Tidak mungkin dia akan membiarkan Leon dan Ruth pergi begitu saja hari itu. Kalau tidak, begitu berita itu tersiar, keluarga-keluarga besar lainnya di kota itu akan menganggap mereka begitu tidak berguna, sampai-sampai mereka tidak sanggup menghadapi 2 anak kecil dari luar. Mereka akan sangat malu. Hanya dengan Wright-mu, sungguh lelucon. Leon tersenyum meremehkan, sama sekali tidak peduli dengan ancaman Lentus. Bocah, kau yang meminta ini. Bukankah gadis itu bersikeras bahwa kau sudah berada di tingkat penguasa? Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Lentus mengejek sambil melangkah maju. Jelaslah bahwa dia sudah kehilangan kesabarannya, dan berencana memberi Leon pelajaran. Dia ingin membalas dendam demi cucunya dan Richmond. Orang tua, kau tidak pantas menerima itu. Kurasa seluruh keluargamu harus datang bersamaan jadi aku tidak perlu membuang-buang waktuku. Kata Leon dengan tenang. Dia serius dengan ucapannya. Jika semua orang menyerangnya pada saat yang sama, dia tinggal menggunakan pil naga dan menghabisi mereka semua. Dasar bocah sombong. Aku lebih dari cukup untukmu. Ambil ini. Lentus sangat marah mendengar kata-kata Leon. Setelah itu,
dia menyerang dengan kekuatan yang sangat besar dan membidik tepat ke dada Leon. Merasa kekuatan Lentus baru mencapai tahap semi-overload, Leon pun cepat-cepat mundur tanpa menggunakan Dragon Peel. Dengan levelnya saat ini sebagai seorang Supreme Master Puncak dan double attack miliknya, dia sudah mampu melawan para ahli semi-overload stat. Jika memang begitu, dia tidak perlu menyia-nyiakan pil naga yang berharga. Dengan mengingat hal itu, ia mulai menghindari serangan Lentus. Ia mencoba mencari kelemahan dalam serangan Lentus, bersiap untuk menyerang kapan saja. Bocah, kenapa kau lari? Apa kau takut? Lentus memasang ekspresi mengejek di wajahnya saat melihat Leon terus-menerus menghindar. Anak nakal ini tidak sebanding dengan yang lebih tua. Dia sudah tamat sekarang. Luke dan Wright melihat bahwa Leon berada dalam posisi yang lemah melawan Lentus, dan tidak dapat melawan balik. Mereka sangat bahagia saat itu. Semua kegelapan dan frustrasi yang ada di hati mereka tiba-tiba hilang. Leon, apa yang sedang kamu lakukan? Orang tua ini baru di tingkat semi-overload. Cepat dan hajar dia, kata Ruth dengan tidak senang. Bab 1154. Sambil berkata demikian, dia mengangkat tinjunya dengan agresif ke arah Leon. Kenapa terburu-buru? Biarkan aku pemanasan dulu, kata Leon kesal. Bocah, kau masih saja keras kepala menghadapi kematian. Jika kau punya kemampuan, terima saja ini. Selama kau bisa bertahan, aku akan mempertimbangkan untuk membiarkan kalian bertiga pergi. Kata Lentus dingin. Dia sudah cukup tua, jadi reaksinya tidak seperti dulu lagi. Selain itu, Leon terpaku pada menghindar, jadi dia tidak bisa menyentuh Leon untuk saat ini. Dia sengaja melakukan itu untuk memancing Leon agar berhadapan langsung dengannya. Dia akan mampu mengalahkan Leon. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kau mau. Kata Leon dingin. Saat Lentus frustrasi dan teralihkan, ia tiba-tiba berhenti dan melancarkan serangannya, menggunakan double attack tepat ke arah Lentus. Bagus sekali, bocah. Kau masih terlalu muda. Kau termakan provokasiku. Kau bisa mati saja sekarang. Melihat Leon tertipu, Lentus tertawa gembira. Tepat setelah itu, ia mengambil kesempatan untuk menyerang dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Serangannya dengan cepat menyerang Leon. Dasar orang bodoh. Dia hanyalah seorang mahaguru tertinggi, tetapi dia mencoba melawan yang lebih tua secara langsung. Dia ingin bunuh diri. Keluarga Wright mencibir. Mereka semua memandang Leon seperti orang mati. Mereka sudah yakin bahwa Leon hanyalah seorang Supreme Master Puncak. Jika Leon menggunakan kecepatan dan gerak kakinya, ia bisa bertahan setidaknya dalam beberapa lusin serangan terhadap Lentus. Akan tetapi, jika menyangkut kekuatan murni, Lukas dapat membunuh Leon dengan satu pukulan dengan energinya yang setingkat dengan seseorang di alam penguasa. Hebat sekali, bocah. Mari kita lihat bagaimana kau bisa bertahan kali ini. Luke mulai terlihat sangat bersemangat saat itu. Leon mematahkan beberapa tulang rusuknya hanya dengan satu tendangan tadi. Dia tidak melupakan itu. Yang diinginkannya hanyalah agar Lentus membunuh Leon dalam satu pukulan sebagai balas dendamnya. Namun, sebelum Lionel dan Luke sempat tersenyum kemenangan, mereka terkejut dengan pemandangan berikutnya. Dengan benturan yang hebat, kekuatan Lentus semakin kuat. Ia menerobos energi spiritual Leon, dan energi yang tersisa melesat tepat ke arah Leon. Leon sudah bersiap saat dia memaksa tubuhnya untuk menghindar ke samping, nyaris menghindari sisa serangan Lentus. Pada saat yang sama, gelombang energi di negara bawaan awal muncul di tinjunya seperti harimau ganas, menembak tepat ke arah Lentus. Dada, apa ini? Lentus terkejut. Sebelumnya, ia memiliki lebih banyak kekuatan, dan ia berencana untuk terus maju guna menutup jalan mundur Leon. Namun, Leon masih memiliki cukup kekuatan untuk melancarkan serangan kedua. Kemudian, dia tampak seperti sedang menyerang dengan cepat. Dia benar-benar tak berdaya saat Leon menyerang dadanya. Dia bahkan tidak mampu bereaksi ketika serangan kedua Leon mendarat tepat di dadanya. Lentus memuntahkan 2 suap darah dan dia terpental. Wajahnya pucat pasi seperti selembar kertas. Jelas terlihat bahwa ia menderita luka dalam. Bagaimana ini bisa terjadi? Luke dan yang lainnya benar-benar terkejut melihat pemandangan itu.
Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lentus tidak gagal mengalahkan Leon, tetapi malah terluka parah oleh Leon dalam satu pukulan. Pada saat itu, Leon menunjukkan keterampilan yang luar biasa, yang benar-benar mengejutkan mereka semua. Semua orang terdiam sepenuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah orang ini sudah berada di negara penguasa? Bab 1155. Lentus memegangi dadanya dengan ekspresi terkejut. Saat dia bertarung melawan Leon tadi, dia mendapati Leon masih jauh dari kondisi overload. Namun, pada saat itu, dia tiba-tiba merasa tidak yakin. Dia berada di semi-overload state selama lebih dari 10 tahun, tetapi Leon mampu melukainya dalam satu gerakan. Itu berarti Leon sudah lebih kuat daripada seseorang di semi-overload state, mendekati level overload state. Adapun mengapa Leon terus-menerus menghindarinya pada awalnya, sangat mungkin bahwa Leon terlalu kuat dan ingin mempermainkannya. Apa? Negara penguasa? Mungkinkah gadis itu berkata jujur? Dia tidak sedang membual. Semua orang terkejut ketika mendengarnya. Ruth berkata bahwa Leon sudah berada di tahap overload tingkat menengah. Hanya saja tidak ada yang mempercayainya. Namun, mereka akhirnya menyadari bahwa Ruth mungkin tidak sedang menyombongkan diri ketika mereka menyaksikan kemampuan Leon. Mereka hanya meremehkan Leon. Leon baru berusia 20-an, tetapi dia sudah berada di kondisi overload. Seseorang yang mampu mencapai ketinggian itu terasa seperti keajaiban di antara keajaiban. Tiba-tiba, mereka semua merasa sangat terkejut. Bagaimana? Dasar orang bodoh. Apa kalian sadar aku tidak hanya mencoba menakut-nakuti kalian? Kata Ruth dengan ekspresi senang di wajahnya. Dia menatap Lentus dan yang lainnya dengan ekspresi nakal. Itu, Lentus dan Wright tampak tidak yakin di wajah mereka. Mereka benar-benar terdiam oleh Ruth. Tuan Wolf, kami baru saja bersalah. Kami telah menyinggung Anda. Mohon maafkan kami. Setelah dia tersadar kembali, Lentus memaksakan senyum, dan segera mengambil sikap yang sama sekali berbeda. Negara penguasa adalah wilayah kekuasaan orang-orang yang benar-benar kuat. Baik di kota Springfield maupun kota Sackov, mereka adalah eksistensi yang tidak dapat diganggu-gugat. Dengan pemikiran bahwa Leon bisa jadi seseorang di negara penguasa, Lentus benar-benar terkejut. Dia kehilangan semua harga dirinya sebelumnya. Kau akhirnya tahu cara meminta maaf. Seharusnya kau melakukannya lebih awal. Leon mencibir. Keluarga Wright bersikeras ingin menjatuhkannya sebelum ini, tetapi ketika situasinya tampak buruk bagi mereka, Lentus mencoba menyelesaikannya dengan permintaan maaf yang sederhana. Lalu apa yang kau inginkan? Tanya Lentus. Lionel memintaku untuk berlutut dan memohon belas kasihan sebelum ini. Kurasa sarannya cukup bagus. Kau sebaiknya melakukan apa yang dia sarankan. Kata Leon dingin. Apa? Kau ingin seluruh keluarga berlutut untuk meminta maaf padamu? Itu tidak mungkin. Lentus tampak terkejut dengan pikiran itu. Dia adalah kepala keluarga Wright, jadi posisinya sangat penting. Jika dia dan keluarga Wright berlutut untuk meminta maaf kepada Leon, reputasi mereka di Sackov City mungkin akan hancur. Tidak mungkin dia dapat menerima hal itu. Orang tua, aku sudah menunjukkan belas kasihan kepadamu dengan memberimu jalan keluar. Jangan manfaatkan kebaikanku. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika keluargamu bersedia bertobat, maka aku dapat mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi. Jika tidak, kamu akan menanggung akibatnya. Kata Leon dingin. Pada akhirnya, Luke adalah penyebab semua ini. Dia tidak menyimpan begitu banyak kebencian terhadap Wright, jadi dia tidak punya alasan untuk menghancurkan mereka. Jika keluarga Wright bersedia belajar dari kesalahan mereka, dia bisa mengampuni mereka. Akan tetapi, jika keluarga Wright bersikap keras kepala, maka tak seorang pun dapat menyalahkannya atas apapun. Bab 1156. Bocah, jangan terlalu sombong. Meskipun kau sudah berada di negara penguasa, Wright tidak bisa dianggap remeh. Jika kau bersikeras terus melawan kami, jangan salahkan kami karena tidak menahan diri terhadapmu. Kata Lentus dingin. Mereka berada di Sackov City, bukan Springfield City. Bahkan jika Leon berada di Overload State, dia tidak bisa melawan seluruh keluarga sendirian. Lentus tidak akan mentolerir Leon yang mencoba menjatuhkan keluarga mereka. Begitukah?
Kalau ada yang bisa kau lakukan, silakan saja. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan Wright. Leon tersenyum, tidak bisa berhenti memikirkan apa yang dikatakan Ruth sebelumnya. Karena mereka tidak mau mengakui kekalahan, dia akan menghajar mereka sampai mereka menyerah. Baiklah, kau sendiri yang mengatakannya. Jangan menyesalinya. Lentus tersenyum dingin saat mengeluarkan ponselnya dan meminta bala bantuan. Leon tidak menghentikannya sama sekali. Dia memiliki pil naga sebagai kartu trufnya. Dia tidak punya alasan untuk takut terhadap ancaman mereka. Dia berencana untuk membiarkan Lentus mengerahkan semua yang dimiliki Lentus. Dengan begitu, Leon akan mampu menangani semuanya sekaligus. Itu akan menghemat banyak tenaga. Setelah sekitar setengah jam, banyak langkah kaki terdengar. Seorang pemuda yang tampak mengesankan memimpin beberapa ahli yang tampak garang. Pemuda itu adalah penjabat kepala Huns, Quinton. Hebat sekali, Tuan Hun, Anda akhirnya sampai di sini. Lentus sangat gembira melihat Quinton. Ia bergegas menyambut keluarga Hun bersama keluarganya. Keluarga Hun adalah salah satu dari 3 keluarga terhebat di Sackov City. Mereka jauh lebih berkuasa daripada keluarga pada umumnya. Keluarga Wright dan keluarga Hun dipersatukan oleh pernikahan. Mereka memiliki banyak keturunan langsung yang menikah satu sama lain, dan hubungan mereka sangat erat. Keluarga Hun merupakan kartu truf terbesar bagi keluarga Wright. Setelah menghadapi Leon sebelumnya, Lentus yakin bahwa Leon berada di keadaan overload. Keluarga Wright tidak termasuk keluarga besar. Mereka tidak memiliki ahli negara penguasa, jadi akan sulit untuk berurusan dengan Leon. Jadi dia memobilisasi para perburu. Dia tahu bahwa keluarga Hun memiliki para ahli di mana-mana. Mereka tidak hanya memiliki para ahli di negara penguasa awal, tetapi Francis Hun juga telah mencapai negara penguasa menengah bertahun-tahun yang lalu. Dia tampaknya tidak begitu jauh dari negara penguasa. Para Hun sangat kuat. Tidak akan sulit bagi mereka untuk membantu Wright menghadapi Leon. Penatua Wright, siapa yang membuat masalah di wilayahmu? Mereka punya nyali, tanya Quinton. Penglihatannya terhalang oleh Lentus dan Wright lainnya, jadi dia tidak langsung melihat Leon. Ini anak nakal, Tuan Hun, dia orang luar dari Springfield City. Dia tidak hanya menyakiti orang-orang kita, tetapi dia juga mengancam keluarga kita. Anda harus mencari keadilan untuk kami. Lentus menunjuk langsung ke arah Leon dengan ekspresi dingin di wajahnya. Quinton menoleh ke arah yang ditunjuk Lentus, dan dia terkejut saat melihat siapa orang itu. Tuan Wolf, itu Anda. Tuan Hun, mengapa Anda ada di sini? Leon terkejut melihat Quinton juga. Ia mengira Lentus akan mengerahkan semua ahli yang dimiliki Wright. Ia sudah siap untuk menghabisi semua Wright yang datang. Bab 1157. Ia tidak pernah menduga bala bantuan yang diminta Lentus bukanlah dari pihak Wright, melainkan dari pihak Hun. Itu melampaui ekspektasinya. Tuan Wolf, sudah lama tak berjumpa. Quinton segera menyapa Leon sambil tersenyum. Ya, sudah lama, Leon tersenyum canggung. Dia berencana menghubungi Quinton saat dia tiba di Sackov City, tetapi setelah mempertimbangkan fakta bahwa dia tidak lagi berhubungan baik dengan keluarga Sear, dia khawatir akan canggung untuk mengunjungi keluarga Hun dan Quinton. Jadi, dia akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya. Namun, entah bagaimana ia menemukan Quinton dari konfliknya dengan keluarga Wright. Itu suatu kebetulan. Tuan Wolf, kapan Anda datang ke Sackov City? Mengapa Anda tidak memberitahu saya? Keluh Quinton. Dengan hubungannya dengan Leon, dia agak tidak senang karena Leon tidak memberitahunya bahwa Leon ada di Sackov City. Itu, Leon merasa makin canggung, tidak tahu harus berkata apa. Tuan Hun, Anda kenal orang ini. Lentus terkejut melihat Quinton dan Leon tampaknya saling mengenali. Tentu saja, bukan hanya dia. Wright lainnya juga terkejut. Mereka saling bertukar pandangan tidak yakin. Benar sekali. Leon pernah menyelamatkan hidupku sebelumnya. Dia salah satu sahabatku, kata Quinton serius. Apa? Lentus dan Wright tercengang mendengarnya. Mereka berharap Quinton dan para Hun akan membantu mereka menghadapi Leon. Namun, Leon adalah teman Quinton. Dia bahkan pernah menyelamatkan Quinton sebelumnya. Tidak mungkin Quinton akan membantu mereka melawan Leon jika itu masalahnya.
Tiba-tiba, mereka tampak seperti disiram air dingin di atas kepala mereka. Secercah harapan yang mereka miliki langsung lenyap. Leon, apa yang terjadi? Kenapa kau tiba-tiba berkonflik dengan Wright? Tanya Quinton segera setelah ia mengingat apa yang sedang terjadi. Seperti ini, Leon menceritakan semua yang terjadi. Setelah mendengar semuanya, ekspresi Quinton menjadi gelap. Setelah itu, dia menatap Lentus dengan tatapan tajam sambil berkata dengan dingin. Penatua Wright, mengapa Anda mencoba membuat Leon begitu banyak masalah hanya karena masalah kecil seperti ini? Ini sudah kelewat batas. Lentus merasa kesulitan untuk berbicara. Leon sudah berada di negara penguasa. Dia bukanlah seseorang yang bisa dihadapi oleh Wright sejak awal. Dia berusaha keras agar Quinton datang, tetapi dia malah menembak kakinya sendiri. Quinton tidak hanya tidak membantu keluarga Wright, tetapi dia malah membantu Leon. Jika dia tidak bisa memberi penjelasan yang memuaskan kepada Leon, bahkan Quinton tidak akan membiarkan keluarga Wright pergi begitu saja, apalagi Leon. Jelas sekali apa yang dirasakannya pada saat itu. Tuan Hun, ini semua salah kami. Kami akan meminta maaf kepada Tuan Wolf sekarang juga. Lentus menggertakkan giginya. Ia akhirnya bersedia tunduk di hadapan kekuasaan absolut. Setelah itu, dia berlutut di depan Leon. Degup, degup. Saat Lentus melakukan itu, Wright lainnya juga berlutut. Pemandangan yang luar biasa. Tuan Wolf, ini semua salah kami. Keluarga kami telah menyinggung Anda begitu banyak. Tolong tunjukkan belas kasihan kepada kami kali ini. Lentus dan yang lainnya tampak jauh lebih tulus daripada sebelumnya. Kau seharusnya tidak melakukan semua itu. Kata Leon dingin, namun ekspresinya melembut. Namun, sebelum dia bisa memutuskan apakah akan mengampuni Leon atau tidak, Quinton mengatakan sesuatu terlebih dahulu. Bab 1158. Penatua Wright, ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan meminta maaf. Itu sangat tidak tulus, kata Quinton dengan tidak senang. Tuan Hun, maksud Anda? Lentus memandang Quinton. Bagaimana dengan ini? Wright Enterprises tampaknya berguna bagi Tuan Wolf. Mengapa Anda tidak memberikan perusahaan ini kepada Tuan Wolf sebagai kompensasinya? Kata Quinton tegas. Baiklah. Keluarga Wright akan melakukan apa yang kau inginkan. Lentus ragu sejenak sebelum akhirnya setuju tanpa daya. Meskipun menyerahkan Wright Enterprises tanpa imbalan apapun menyakitinya, itu tetap merupakan harga yang harus dibayar untuk menyelesaikan masalah ini. Lebih jauh lagi, Wright Enterprises hanyalah sebuah perusahaan di bawah Wright Group. Itu tidak cukup untuk benar-benar memengaruhi keluarga. Bagaimana mungkin aku bisa menerimanya? Leon terkejut mendengarnya. Dia hanya ingin keluarga Wright meminta maaf dan bertobat. Itu sudah cukup. Namun, hanya dengan beberapa kata sederhana dari Quinton, Lentus akan memberinya teman yang berharga. Itu terlalu berlebihan. Tuan Wolf, Elegante adalah perusahaan kosmetik. Anda membutuhkan bahan baku untuk semuanya. Jika Anda memiliki perusahaan sendiri dan Anda mampu mengendalikan bahan baku, bukankah itu akan bagus untuk masa depan Elegante? Kata Quinton sambil tersenyum. Kakakmu benar, Leon dengan cepat diyakinkan oleh Quinton. Dia datang ke Sakov City dengan dua tujuan. Satu adalah untuk menemukan pemasok bahan-bahan mereka, dan yang kedua adalah untuk mendapatkan Snow Lotus dalam pelelangan itu. Jika ia berhasil mendapatkan Wright Enterprises, hal itu tidak hanya akan menyelesaikan masalah mereka dengan pemasok, mereka bahkan akan mampu mengendalikan persediaan mereka. Itu akan menjadi hal yang hebat untuk masa depan Elegante. Itu sempurna. Namun, saya tidak bisa begitu saja mengambil Wright Enterprises tanpa imbalan. Mengapa saya tidak mencari cara untuk mentransfer $287 juta kepada Wright? Elegante akan membeli perusahaan itu, kata Leon setelah terdiam beberapa saat. Wright Enterprises tidaklah murah. Jika ia mengambil alih perusahaan dengan paksa, apa yang akan membedakannya dari seorang penjahat kejam yang mencuri dari yang lemah? Dia tidak mungkin melakukan sesuatu yang begitu tidak tahu malu. Tidak perlu. Tuan Wolf, ini hanya bentuk kompensasi dari keluarga kami. Anda tidak perlu mengeluarkan uang. Lentus buru-buru menggelengkan kepalanya. Sikapnya tegas.
Keluarga Wright dan keluarga Hun memiliki hubungan pernikahan. Keluarga Hun selalu memegang kekuasaan lebih besar. Karena Quinton sudah berbicara, tidak mungkin dia akan menentang Quinton. Terlebih lagi, dia dapat mengatakan bahwa potensi dan prestasi Leon di masa depan tidak terbatas mengingat Leon mampu mencapai keadaan overload di usia yang begitu muda. Jika keluarga Wright dapat memperoleh dukungan Leon dari ini, itu mungkin bukan hal buruk. Tapi, Leon masih ragu-ragu. Tidak apa-apa, Tuan Wolf, jangan pedulikan detail-detail kecil. Masalah ini sudah selesai, kata Quinton tegas. Baiklah, Leon memang sangat membutuhkan Wright Enterprises, jadi dia tidak menolak Quinton dan Wright bersaudara lagi. Setelah itu, dia melihat ke arah Lionel di sebelah Lentus. Dia memikirkannya dan segera mengambil keputusan. Lentus, aku punya pil energi murni. Berikan pada Lionel. Itu akan meningkatkan kekuatannya. Anggap saja itu sebagai bentuk kompensasi kecil dariku. Leon tidak mau mengambil dari orang lain tanpa memberikan apapun sebagai balasannya. Ia mengeluarkan botol putih dan menuangkan pil energi murni untuk Lentus. Bab 1159. Tuan Wolf, ini semua salah kami. Keluarga kami telah menyinggung Anda begitu banyak. Tolong tunjukkan belas kasihan dan jangan ganggu kami kali ini. Lentus dan yang lainnya tampak jauh lebih tulus daripada sebelumnya. Kau seharusnya tidak melakukan semua itu, kata Leon dingin, namun ekspresinya melembut. Akan tetapi, sebelum dia dapat memutuskan apakah akan mengampuni Leon atau tidak, Quinton mengatakan sesuatu terlebih dahulu. Penatua Wright, ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan meminta maaf. Itu sangat tidak tulus, kata Quinton dengan tidak senang. Tuan Hun, maksud Anda? Lentus memandang Quinton. Bagaimana dengan ini? Wright Enterprises tampaknya berguna bagi Tuan Wolf. Mengapa Anda tidak memberikan perusahaan ini kepada Tuan Wolf sebagai kompensasinya? Kata Quinton tegas. Baiklah, keluarga Wright akan melakukan apa yang kau inginkan. Lentus ragu sejenak sebelum akhirnya setuju tanpa daya. Meskipun menyerahkan Wright Enterprises tanpa imbalan apapun menyakitinya, itu tetap merupakan harga yang harus dibayar untuk menyelesaikan masalah ini. Lebih jauh lagi, Wright Enterprises hanyalah sebuah perusahaan di bawah Wright Group. Itu tidak cukup untuk benar-benar memengaruhi keluarga. Apa, bagaimana mungkin aku bisa menerimanya? Leon terkejut mendengarnya. Dia hanya ingin keluarga Wright meminta maaf dan bertobat. Itu sudah cukup. Namun, hanya dengan beberapa kata sederhana dari Quinton, Lentus akan memberinya teman yang berharga. Itu terlalu berlebihan. Tuan Wolf, Elegante adalah perusahaan kosmetik. Anda membutuhkan bahan baku untuk semuanya. Jika Anda memiliki perusahaan sendiri dan Anda mampu mengendalikan bahan baku, bukankah itu akan bagus untuk masa depan Elegante? Kata Quinton sambil tersenyum. Kakakmu benar, Leon dengan cepat diyakinkan oleh Quinton. Dia datang ke Sakov City dengan dua tujuan. Satu adalah untuk menemukan pemasok bahan-bahan mereka, dan yang kedua adalah untuk mendapatkan Snow Lotus dalam pelelangan itu. Jika ia berhasil mendapatkan Wright Enterprises, hal itu tidak hanya akan menyelesaikan masalah mereka dengan pemasok, mereka bahkan akan mampu mengendalikan persediaan mereka. Itu akan menjadi hal yang hebat untuk masa depan Elegante. Itu sempurna. Namun, saya tidak bisa begitu saja mengambil alih Wright Enterprises tanpa imbalan apapun. Mengapa saya tidak mencari cara untuk mentransfer $287 juta kepada Wright? Elegante akan membeli perusahaan itu, kata Leon setelah terdiam beberapa saat. Wright Enterprises tidaklah murah. Jika ia mengambil alih perusahaan dengan paksa, apa yang akan membedakannya dari seorang penjahat kejam yang mencuri dari yang lemah? Dia tidak mungkin melakukan sesuatu yang begitu tidak tahu malu. Tidak perlu, Tuan Wolf, ini hanya bentuk kompensasi dari keluarga kami. Anda tidak perlu mengeluarkan uang. Lentus buru-buru menggelengkan kepalanya. Sikapnya tegas. Keluarga Wright dan keluarga Hun memiliki hubungan pernikahan. Keluarga Hun selalu memegang kekuasaan lebih besar. Karena Quinton sudah berbicara, tidak mungkin dia akan menentang Quinton. Terlebih lagi, dia dapat mengatakan bahwa potensi dan prestasi Leon di masa depan tidak terbatas mengingat Leon mampu mencapai keadaan overload di usia yang begitu muda.
Jika keluarga Wright dapat memperoleh dukungan Leon dari ini, itu mungkin bukan hal buruk. Tapi, Leon masih ragu-ragu. Tidak apa-apa, Tuan Wolf, jangan pedulikan detail-detail kecil. Masalah ini sudah selesai, kata Quinton tegas. Baiklah kalau begitu. Leon memang sangat membutuhkan Wright Enterprises, jadi dia tidak menolak Quinton dan Wright bersaudara lagi. Setelah itu, dia menatap Lionel di samping Lentus. Dia memikirkannya dan segera mengambil keputusan. Lentus, aku punya pil energi murni. Berikan pada Lionel. Itu akan meningkatkan kekuatannya. Anggap saja itu sebagai bentuk kompensasi kecil dariku. Leon tidak mau mengambil dari orang lain tanpa memberikan apapun sebagai balasannya. Ia mengeluarkan botol putih dan menuangkan pil energi murni untuk Lentus. Bab 1160. Apa itu pil energi murni? Lentus bingung saat mengambil pil itu dari Leon. Orang-orang Wright lainnya pun kebingungan. Keluarga Hun adalah distributor resmi produk Shinshin Group di Saakov City. Setelah Quinton memperoleh stok awal lebih dari 8.000 pil pemelihara energi, ia mulai menjualnya di Saakov City, menyebarkan berita tentang pil pemelihara energi kemana-mana. Namun, 3 pil energi murni yang didapatkannya dicuri oleh Harold, jadi pil energi murni tersebut sangat langka. Keluarga besar di Saakov City, termasuk keluarga Wright, sama sekali tidak tahu tentang pil energi murni. Tidak seorang pun pernah mendengarnya sebelumnya, dan mereka juga tidak tahu apa efeknya. Orang ini palsu, gerutu Lionel dengan tidak senang. Ia merasa seakan-akan Leon ingin mengambil alih Wright Enterprises untuk dirinya sendiri, tetapi ia berpura-pura di depan semua orang, yang sebenarnya memberikan dampak buruk bagi keluarga Wright. Jelaslah bahwa Leon hanya berusaha terlihat baik di permukaan. Penatua Wright, pil energi murni itu luar biasa. Pil itu tidak hanya dapat menjamin bahwa seseorang dari puncak Inatestet akan dapat menjadi seorang mahaguru, tetapi juga berguna bagi mereka yang berada di level mahaguru. Pil itu dapat membantu mahaguru meningkatkan kekuatan dan efektivitas mereka. Quinton menjelaskan dengan penuh semangat. Apa? Bagaimana mungkin? Lentus dan Wright terkejut. Wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Lionel khususnya benar-benar tercengang. Dia mengira pil energi murni hanyalah sampah yang tidak berguna. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa pil itu dapat membantu seseorang yang berada di puncak keadaan bawaan menjadi seorang mahaguru. Itu bukan hal terpenting. Hal terpenting adalah bahwa dia kebetulan berada di puncak Inatestet. Jika dia meminum pil itu, dia akan mampu mengejar Quinton, menjadi orang kedua dari generasi muda yang menjadi Supreme Master. Lalu, selain Quinton, semua orang lain yang setingkat dengannya akan memperlakukannya dengan hormat. Jelas terlihat betapa gembira dan bahagianya dia. Pil energi murni benar-benar sehebat itu. Lentus tampak benar-benar terguncang. Wright lainnya juga sama. Mereka baru saja menyinggung Leon, tetapi Leon tidak terus menyalahkan mereka. Leon juga memberi mereka pil yang sangat berharga. Jika efek pil itu nyata, maka keluarga Wright akan mendapatkan sesuatu yang berharga dari Wright Enterprises. Kakek, biar aku minum pilnya, kata Lionel bersemangat. Ia menatap pil di tangan Lentus, tidak menginginkan apapun selain menelannya segera. Ya baiklah. Lentus ragu sejenak sebelum memberikan pil itu kepada Lionel. Lionel adalah pewaris Wright. Lentus selalu mencintai dan memprioritaskan Lentus. Jika pil itu dapat membantu Lionel menjadi seorang mahaguru, maka itu akan luar biasa. Di usia Lionel, mampu menjadi seorang Supreme Master berarti ada kemungkinan besar Lionel akan mampu mencapai Overlord State di masa mendatang. Keluarga Wright akan menjadi lebih kuat karenanya. Meneguk, Lionel segera menelan pil itu setelah menerimanya. Setelah itu, energi dalam tubuhnya mulai meningkat. Benar saja, ia dengan cepat menjadi seorang mahaguru.